terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Izin ini kan ditutup. Di sini bisa minta ini enggak? Apa uji konsekuensinya? Kenapa ini ditutup? Saya hanya menjalankan. Oh, gitu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa Jadi menjawab apa-apa. publik melihat ya bahwa ini ada banyak item ditutup, ya sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang KIP terbuka informasi publik, mestinya setiap item ditutup ini harus ada uji konsekuensinya. Mulai. Selamat siang. Coba. Kenalkan saya Bonabu. Halo, saya Lukas. Ngambil juga nih saya. Oh gitu. Nah, kita seanu lah. Satu ini juga pemohon. Pemohon dapat juga. Sama Iya. jamnya kita ya. Iya. Yang di KPU pusat itu sebenarnya saya dipanggil hari yang sama. Iya. Tapi pemberitahuannya mendadak kita nggak bisa. Oh gitu. Bapak ada ini apa? Melalui KPI kan ini? Sempat menolak Bapak? Apa sempat di Enggak. Apa menyangka? Enggak. Menyangka ini. Ya, kita kan terima dokumen dulu kita baca. Kan nanti semua KPU kita datangi. Iya. KPU pusat, DKI, KPU Surakarta nanti. Baik, ini saya jawaban kemarin kan saya keberatan ya. Kronologisnya tanggal 24 Agustus saya bermohon ya. Tanggal 25 saya dapat jawaban. Terus permohonan saya diterima tanggal 4 September. Ibu kan menolak memberikan informasinya. Betul nggak? Nah, jadi setelah ditolak tanggal 5 Septembernya itu saya mengajukan surat keberatan. Ya. Tanggal 26 Septembernya KPU RI mencabut peraturan KPU nomor 731. Sehingga tidak ada lagi alasan KPUD menolak informasi yang saya mintakan. Sebagaimana KPU yang sudah menyerahkan dokumen itu tanggal 2 Oktober kemarin ya, yang sempat viral itu. Seperti itu. Jadi kebetulan tanggal 3 Oktobernya saya sudah menerbitkan surat terbuka juga ya waktu itu, surat terbuka untuk semua pihak-pihak yang saya kirimin suratnya, termasuk yang di KPUD Solo Surakarta sama Pemkot Surakarta. Dan kali ini kita berada di KPUD DKI seperti itu. Dan kebetulan tanggal 10 Oktobernya saya sudah diterima langsung, KPUD memberikan undangan untuk melihat barangnya. Jadi yang saya minta itu mungkin berbeda dengan teman-teman ya. Yang saya minta ini kan ada dua ya, yaitu meminta salinan ijazah terlegalisir dan berita acara penerimaan dokumen pencalonan gubernur tahun 2012-2017. Begitu saja. Izin Bu, ini undangannya, KTP ya. Permintaan sampean sempat ditolak. Semua nolak. Oh, Kayaknya dipihak. oke. Kita nggak sempat ditolak ya? Ditolak, awalnya ditolak, Dicuekin. ditolak juga. Itu ngajuin sejak kapan? 24 Agustus. Agustus. Oh, ya hampir sama, 4 Agustus. Kita juga. Jadi yang sesuai dengan KPU ya. Iya. Nggak bisa
saya baca lagi ya. Iya sama. Itu hanya serah terima dokumen. Oh iya. Saya izin bertanya ya, karena saya ini untuk penelitian, saya ingin tahu apa yang saya terima ini. Oh, itu yang diterima ini sesuai dengan itu. Oke, prosesnya bagaimana? Apakah ini data primer atau sekunder? Maaf Pak, kami hanya menjalankan tugas saja. Jadi Artinya kan begini, yang saya tahu prosesnya kan calon kepala daerah peserta pemilu kan mengupload ya ke website tahun, kalau menurut KPU 2014 itu 2019 proses seperti itu, ya kan? Tapi tahun 2012 itu bagaimana? Apakah misalnya si calon itu tim suksesnya menyerahkan ke KPUD hard copy atau soft copy? saya kurang paham Kurang paham. saya itu karena tadi belum ada di situ. Pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lah ya. Betul. Oke. Di plaster juga ada. Ditutup juga ya. Izin ini kan ditutup. Di sini bisa minta ini enggak? Apa uji konsekuensinya? Kenapa ini ditutup? Saya hanya menjalankan. Oh, gitu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa Jadi menjawab apa-apa. publik melihat ya bahwa ini ada banyak item ditutup, ya, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang KIP, terbuka informasi publik, mestinya setiap item ditutup ini harus ada uji konsekuensinya. Di sini saya lihat hampir sama ya, ada 10 ya dengan yang KPU, dan KPU waktu itu mengakui mereka belum melakukan uji konsekuensi. Sehingga seharusnya nomor ini juga kenapa harus ditutupin, ya harusnya dikasih tahu dong apa dampaknya ke masyarakat kalau dibuka. Sementara kan dokumen publik seperti itu, dan di sini juga ada yang seperti yang kita harapkan, ya ada legalisir ya, dari sepertinya beda ini dengan 2019 ya. Waktu itu Profesor Muhammad Naim, kalau dulu Dr. Budi, seperti itu. Sudah? Jangan lupa tahan. Tahan. Sip. Sebenarnya kayak prosedur Sekalian KPU ya. izin Pak terkait uji konsekuensi. Kan waktu itu KPU menolak dengan alasan sudah melakukan uji konsekuensi dan menerbitkan PKPU yang nomor berapa itu saya lupa. Nah, terus kan kemudian 351. nah, PKPU yang itu kan kemudian dibatalkan sendiri oleh KPU. Nah, dengan demikian artinya kan uji konsekuensinya juga tidak berlaku lagi ya. Saya hanya menjalankan. Iya, ini kan saya bertanya. Ngerti lagi. Nggak Mereka paham. petugas nggak paham itu polisinya. Ini Jadi, di kan sini nggak ada jadi PPID ketik- rupanya ya. Ini Mbak PPID bukan? Bukan. Hah? Saya Staf hanya KPU. dis pelayanan PPID, dis pelayanan itu kan ada di Jakarta. Iya, artinya kan ketika PPID menolak permohonan kami, itu dilakukan dengan uji konsekuensi. Dan uji konsekuensi itu dituangkan dalam PKPU. Kemudian PKPU kan kemarin sempat viral. Nah, setelah viral itu kan dalam sehari ketika viral itu kan langsung dibatalkan sendiri oleh KPU pusat. Bahkan ketua KPU sendiri yang membatalkan PKPU tersebut. Nah, artinya kan dengan dibatalkannya PKPU itu uji konsekuensinya juga sudah tidak berlaku ya. Ini saya ingin konfirmasi. Nggak paham. Jadi, ada Saya bisa menjawab. teman-teman pers Yang bisa menjawab siapa? Itu dari pimpinan kami. Kode ketua PPID-nya ya. Atau bisa dihadirkan, tolong dihadirkan minimal ketua PPID-nya. Kebetulan sedang ada rapat. Mohon maaf. Ini Bung yang minta cuma salinan ijazah atau ada yang lain juga? saya minta ini ada dikasih beberapa. Oh, berapa?
Ada 3 ya. Kayaknya sudah ada ya. Dipenuhi semua ya. Terima ya. Tahan ya Pak, tahan. Oke. Oke. Isinya gak usah ya. Ya, ini agak di dalamnya agak rahasia. Ya, ada nanti aja. Artinya gini, saya belum berani beropini. Ini kan penelitian saya tujuannya membuktikan bahwa undang-undang keterbukaan informasi publik itu benar-benar berjalan di negara republik, sehingga hak kita publik ini bapak-bapak ini ternyata publik juga yang meminta ya. Silakan sekarang warga DKI Jakarta walaupun warga Indonesia silakan minta ke PPID sama seperti yang di KPU kemarin RI. Begitu saya sudah berhasil, semua sekarang pada minta. Itu artinya republik berkuasa, publik itu berkuasa di republik, tidak ada yang berhak menahan informasi publik. Saya selaku dokter bidang publik mengatakan bahwa publiklah penguasa republik ini, bukan mantan penguasa atau bekas raja atau apalah seperti itu. Terima kasih ya. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.